Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pertemuan kali ini melanjutkan pertemuan yang lalu, bahwa sudah saya sampaikan mengenai kelistrikan refrigerator, di mana refrigerator yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu yaitu kelistrikan refrigerator kulkas. Kulkas sebetulnya ada dua macam, yaitu kulkas no frost dan defrost. Namun pada saat ini lebih banyak kulkas no frost atau tanpa guna es. Namun untuk memudahkan pembelajaran, kita belajar dari kulkas defrost yang kelistrikannya cukup sederhana, di mana di sana ada komponen door switch, lampu kabin, termostat, overload, PTC, relay, dan ada yang beberapa menggunakan running capacitor. Nah, kali ini saya akan membandingkan antara kelistrikan kulkas dengan showcase. Kelistrikan kulkas defrost, tipe defrost dengan kulkas dengan showcase ya. Showcase. Kita lihat bahwa perbedaannya pada showcase itu ada komponen tambahan, yaitu berupa fan di kabin dan fan di condensing atau outdoor unitnya, dimana dia akan mendinginkan kondenser. Sedangkan fan di kabin dia akan menyebarkan dingin evaporator, dingin yang dihasilkan evaporator. Pada kulkas ada dua sisi, yaitu sisi freezer dan sisi kabin. Sisi freezer tentunya lebih dingin dibandingkan dari sisi kabin yang memang biasanya untuk meletakkan buah-buahan, sayuran dan sebagainya, minuman ya. Tapi pada showcase hanya ada kabin, di mana evaporator menyebar dalam satu kabin. Kemudian showcase mendinginkan, sebagian besar mendinginkan untuk minum-minuman ya, minum-minuman. Sehingga perbedaannya, kalau pada kulkas itu lampunya berupa lampu pijar, tapi kalau pada showcase lampunya adalah lampu TL ya, lampunya lampu TL, bulb lamp ya. Instalasinya cukup sederhana. Untuk lampu TL itu di dalamnya ada balas starter ya, kemudian lampu TL nya sendiri. Nanti wiringnya bisa dicari di beberapa referensi. Nah, ini tampilannya, perbedaannya antara kelistrikan kulkas dengan showcase. Baik, selanjutnya saya akan membandingkan antara kelistrikan kulkas dengan box es. Box es seperti apakah? Ya. Pada box es hampir sama dengan kulkas ya, hampir sama dengan kulkas. Yang membedakan di situ ya, ada beberapa komponen bisa diperhatikan. Ada fan juga ya, ada fan juga, fan di indoor, ada fan di outdoor, ada termostat, ada
komponen overload, komponen ETC, relay, dan ada beberapa yang menggunakan running kapasitor. Ya, bentuknya bisa Anda perhatikan pada layar tersebut ya. Nah, pada box S ini ada yang menggunakan lampu pijar, ada yang menggunakan lampu TL ya pada kabinnya, tapi sebagian besar menggunakan lampu TL. Nah, berikutnya adalah perbandingan antara showcase dengan box S, kelistrikan showcase dengan box S. Nah, ini menjadi pekerjaan Anda ya, pekerjaan Anda. Apa perbedaan dari sistem kelistrikan tersebut? Apa perbedaan dari kelistrikannya tersebut? Oke. Nah, perlu saya tambahkan untuk bagian mekaniknya antara kulkas, showcase, box S ini secara keseluruhan hampir sama ya. Ya, ada komponen utama yaitu kompresor, kondenser, katup ekspansi berupa pipa kapiler, dan evaporator. Yang membedakan pada kulkas defrost, evaporatornya masih berupa lempengan atau plat ya, berupa plat. Tetapi pada showcase itu evaporatornya berupa sirip-sirip ya, bersirip-sirip. Fin evaporator. Kondensernya pada kulkas ya, yang kulkas defrost ya, formula S, itu biasanya di belakang kulkas, di belakang kabin itu. Nah, kondensernya masih dari bagian sisi atas belakang kulkas sampai ke bagian bawah ya, berupa pin juga, tapi dari besi ya, pin besi ya, warnanya hitam. Tapi kalau pada showcase pin evaporatornya lebih simple ya. Jadi biasanya sirip-siripnya itu lebih kecil. Sirip-siripnya lebih kecil karena di sana ada fan kondenser pada showcase. Nah, yang sering terjadi kerusakan pada showcase ini fan di kondenser. Kalau fan kondenser mati, maka panas di kondenser tidak bisa dibuang ya. Sehingga gas masih bertekanan tinggi, bersuhu tinggi, masuk ke katup ekspansi, akan terjadi apa ya, cairan bertekanan tinggi dan masih bersuhu tinggi, sehingga di evaporator tidak akan terjadi penguapan. Sehingga biasanya kalau fan kondenser pada showcase mati ya, fan kondensernya mati, evaporatornya tidak dingin. Demikian juga pada box S ya, demikian juga pada box S. Inilah kehebatan kulkas defrost ya. Jadi kulkas defrost tanpa ada fan kondenser, tanpa ada fan kondenser. Evaporator pada kulkas juga tidak ada fan, sehingga kulkas defrost biasanya kalau sudah dihidupkan sekian lama, di evaporatornya akan terjadi bunga es. Nah, sehingga si pemakai atau si konsumen kulkas
harus mencairkan sendiri dengan cara mematikan atau memutar tombol termostat beberapa saat untuk mendefrostkan atau mencairkan es yang ada di evaporator. Setelah mencair, ya, putar kembali termostatnya ke suhu yang dikehendaki. Nah, memang ada beberapa kelemahan di kulkas defrost karena terlalu seringnya memakai kulkas memutar-mutar termostat, biasanya termostatnya yang rusak. Ya, baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Selanjutnya pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang trouble yang ada pada sistem kelistrikan refrigerator. Trouble atau gangguan yang terjadi pada sistem kelistrikan refrigerator. Masih tetap di jenis defrost. Karena nanti kalau kita sudah menginjak ke refrigerator yang berupa kulkas no frost tanpa pengeras, ini nanti sistem kelistrikannya akan semakin sedikit rumit. Baik, itu saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.